wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan, atas segala kekuatan dan kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita sampai detik ini. Kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita sempurnakan ikhtiar kita, usaha kita, amal soleh kita, ya, setelah kita makan sahur, setelah kita sholat, berzikir, kita sempurnakan dengan thalabul ilmu. Mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini yang akan disaringkan dari kajian Sirah Nabawiyah kita tentang satu perang, ya, yang diberikan judul, walaupun judul perang ini itu menggambarkan aktivitas satu atau situasi kondisi saat itu, yaitu perang Dzatur Riqa naminate. Nah, perang ini terjadi setelah beberapa bulan pengusiran Yahudi Nadir, ya. Dan ini adalah bagian dari dalam tanda kutip pembalasan atas pengkhianatan dari satu kabilah, di mana dulu Nabi mengutus 70 orang sahabat untuk menyampaikan Islam kepada mereka, tapi kemudian dikhianati dan keseluruhan dari 70 sahabat itu kemudian dibunuhnya oleh mereka. Nah, Nabi kemudian melakukan persiapan, ya. Dan seperti biasa, ya, sebelum sampai ke tempat tujuan Nabi kemudian berhenti untuk beristirahat. Tapi qadarullah sekalian, saat itu Allah mengirimkan rasa was-was, rasa takut, ya, rasa tertekan, ya, dari kabilah yang akan diserang, sehingga pada akhirnya mereka melarikan diri, mereka membubarkan diri. Mereka lari karena ketakutan, padahal jumlah mereka lebih besar dari kaum muslimin yang saat itu akan mendatangi mereka. Pada akhirnya perang ini tidak terjadi, ya. Pada akhirnya tidak ada pertumpahan darah, pada akhirnya tidak ada peperangan yang kemudian memakan korban dan yang lainnya, ya. Sampai pada akhirnya Nabi, ya, setelah menguasai wilayah tersebut, setelah mengkondisikan wilayah tersebut, akhirnya kembali ke Madinah, ya. Nah, Bapak sekalian, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang kemudian terjadi, ya, yang kemudian diangkat oleh para ulama sirah untuk menjadi sebuah tadhkirah bagi kita. Yang pertama adalah kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Ansari, di mana beliau mengatakan bahwa saat itu beliau keluar dengan Nabi melakukan perjalanan yang panjang, ya. Dan digambarkan bahwa saat itu 6 orang sahabat itu menunggangi 1 ekor unta, ya. Bisa dibayangkan perjalanan yang cukup lama, ya, beberapa kilo. Itu kemudian di bawah terik matahari yang sangat panas, ya, sampai beliau menggambarkan bagaimana kondisi sahabat, terutama kondisi kaki-kaki mereka yang pecah-pecah, dan juga ada sebagian yang kemudian kukunya terkelupas. Nah, karena kondisi itu kemudian mereka menyobekkan kain yang mereka miliki, membalut ke kakinya, sehingga perang ini disebut sebagai Dzatur Riqa, yaitu sobekan kain. Ya, disebabkan karena kondisi yang ada saat itu, di mana para sahabat dalam menjalani misinya itu mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua itu kaitan dengan sholat khauf, ya. Jadi Nabi berserta sahabat di perang inilah yang kemudian mempraktekkan bagaimana cara sholat ketika ada di dalam peperangan, ya. Jadi ada 2 saf gitu, ya.
saf pertama dulu yang sholat, ya, Nabi menjadi imam. Setelah bareng dengan yang saf pertama sampai sempurna 1 rakaat, Nabi kemudian berhenti, kemudian Nabi berdiri, sementara sahabat yang di belakangnya menyelesaikan rakaat yang kedua. Nah, tapi di saf yang kedua mereka sudah siap siaga menghadapi kemungkinan datangnya musuh. Nah, setelah yang pertama ini menyelesaikan sholatnya, Nabi menunggu, barulah datang saf yang kedua. Saf yang satu mundur melakukan penjagaan, Nabi kemudian sholat dengan saf yang kedua, jadi imam yang pertama, kemudian menyelesaikan rakaat kedua Nabi, sementara sahabat di belakang menyelesaikan rakaat pertama sampai mereka menyelesaikan rakaat keduanya. Nabi masih tetap. Artinya salam itu bersamaan antara Nabi dengan para sahabat yang di saf yang kedua. Nah, saat itulah kemudian Nabi mempraktekkan, ya, atau memberikan satu, ya, gambaran tatkala dalam keadaan perang sekalipun, maka ada sholat-sholat yang dilakukan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga kaitan dengan apa yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu an, ya, di mana beliau mengatakan saat itu tatkala Nabi selesai dengan misinya dengan sahabatnya kemudian pulang. Nah, namun sebelum pulang itu beliau beristirahat dengan para sahabat, ya. Kalau di kita dikenal ada qailullah, ya, istirahat menjelang siang, menjelang zuhur. Beliau mencari tempat yang rindang, ya, di bawah pepohonan, kemudian semuanya beristirahat dan tertidur. Tapi kemudian mereka terbangunkan oleh teriakan Nabi, ya. Nabi saat itu kemudian memanggil para sahabat, mengumpulkan para sahabat dan memperlihatkan ada seorang Arab Badui yang sudah tertunduk lesu di hadapan Nabi. Nabi mengatakan bahwa total aku tidur, orang ini yang mengambil pedangku kemudian menghunuskan pedangnya kepadaku seraya mengatakan, siapa yang bisa menjagamu, siapa yang bisa menyelamatku dari pedangmu ini, ya. Tapi kemudian justru tatkala Nabi mengatakan Allah, lemaslah saat itu si orang Arab ini dan duduk tersimpu di hadapan Nabi tanpa ada kemampuan, tanpa ada kekuatan saat itu kemudian duduk. Nabi kemudian sampaikan itu kepada para sahabat. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan ada 2 orang sahabat Nabi, ya, yang saat itu ditugaskan untuk menjadi ribat, untuk menjadi menjagalah atau pos kamling, gitu, ya, menjaga keamanan saat malam, disebabkan karena ada 1 orang dan beberapa orang dari kaum yang diserang yang kemudian mereka bertekad untuk membunuh Nabi disebabkan karena istrinya ditawan, ya. Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk berjaga. Akhirnya 2 orang dari Ansor dan dari Al-Muhajir ini kemudian bertugas. Sampai di antara mereka ada perbincangan siapa paling duluan untuk berjaga, sampai kemudian yang Muhajirin tidur duluan, yang Ansor kemudian dia berjaga. Tapi tatkala berjaga dia tidak kulalang kuliling, ya, tidak kemudian beraktivitas selayaknya orang yang berjaga, tapi dia melakukan sholat, ya. Tatkala sholat datanglah musuh itu, datanglah orang itu sampai kemudian memanah yang sedang sholat ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata diabaikan. Panah yang menancap di tubuhnya dia cabut, dia lanjutkan sholatnya. Begitu, ya, sampai kemudian rakaat yang terakhir baru dia membangunkan Muhajirin ini, ya. Sampai kemudian Muhajir mengatakan, kenapa kamu membangunkan tidak dari tadi, ya, sementara kamu sudah lukai oleh mereka, ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak tatkala dia membaca Quran itu segala sesuatunya sudah hilang, kondisi yang ada itu hilang. Dia fokus dengan bacaannya, dia menyerapi apa yang dia baca. Hatta anak panah yang kemudian menembus tubuhnya pun tidak dia abaikan. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Hanya karena dia ingat bahwa dia sedang berjaga dan diharuskan dia melaksanakan amanah Nabi, maka baru dia kemudian menyadarkan diri dan membangunkan sahabat yang dari Al-Muhajirin. Seandainya aku tidak berjaga, maka aku akan selesaikan sholatku dengan bacaanku,
sampai kemudian nafasku berakhir karenanya. Ya. Dan yang terakhir dari peristiwa yang ini adalah kaitan dengan apa yang juga terjadi kepada Jabir, ya, Jabir bin Malik, di mana beliau menggambarkan bahwa dirinya terlambat dari rombongan gitu ya. Tatkala dikonfirmasi oleh Nabi, kenapa Jabir terlambat? Ya, orang lain sudah di depan, dia masih di belakang. Akhirnya dipanggillah Jabir, kenapa ente terlambat? Ini ya Nabi, unta saya sudah lemah, unta saya sudah tua, ya. Jangankan untuk mengejar, ya, membawa badan saya saja dia sudah tertatih-tatih. Akhirnya Nabi kemudian menyuruh Jabir, dudukkan unta kamu. Kemudian suruh Jabir kamu naik, duduk di situ. Nabi mengambil tongkat, dipukulkanlah beberapa kali kepada unta. Setelah itu unta itu berdiri dan semua berjalan, dan tatkala itu baru kelihatan bahwa unta Jabir itu bisa melampaui seluruh pasukan, hatta unta Nabi pun dia dibahas gitu ya. Nah, jadi untanya setelah dipukul oleh Nabi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Nah, sampai kemudian juga ada satu kisah dengan Jabir di mana Nabi juga menawar unta itu, ya. Terjadi negosiasi harga, ya, sampai kemudian disepakati sekian dinar saat itu. Nah, tapi itu adalah sebuah strategi Nabi untuk memberikan apresiasi kepada Jabir. Unta tetap milik Jabir, tapi uang juga didapatkan oleh Jabir, ya. Termasuk juga yang berhubungan dengan komunikasi yang indah, ya. Ini nanti mungkin di ibrohnya. Komunikasi yang indah di antara Jabir tatkala Nabi berkata, ente sudah menikah? Sudah. Dengan siapa ente menikah? Gadis atau janda? Jabir mengatakan dengan janda. Kenapa ente nikah dengan janda? Padahal lebih enakan gadis, ya. Jabir mengatakan, ayahku sudah meninggal. Dia meninggalkan adik-adikku yang banyak, anak perempuan semuanya. Maka aku tidak mungkin mengambil istriku dari seorang gadis. Maka aku harus mengambil istri dari janda yang dari sisi dan banyak hal dia bisa mengemongi adik-adiknya, dia bisa memelihara adik-adiknya. Nabi mengatakan ente benar, ya. Dari situlah kemudian Nabi menginstruksikan satu perintah yang luar biasa indah, ya. Jadi tatkala Nabi sebelum ke Madinah, itu diperintahkan para sahabat itu kemudian istirahat dulu. Sampai kemudian Nabi menyuruh penyembeli untuk menyembeli satu ekor unta untuk dimakan bersama, untuk memberi kabar kepada keluarga yang di Madinah bahwa Nabi dan pasukannya sudah dekat. Artinya mereka sudah siap-siap menyambut kedatangan para sahabat, termasuk memberikan kesempatan kepada istri Jabir untuk mempersiapkan diri, dan memberikan kesempatan kepada Jabir juga untuk kemudian memanfaatkan apa yang Nabi sediakan atau optimalkan waktu untuk seorang Jabir. Artinya dalam banyak hal Nabi mengapresiasi satu orang, tapi kemudian kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang. Baik sekalian, itu barangkali ya dari peristiwa itu. Ini ada ibrohnya, mudah-mudahan bisa sampai ke 4 menit ke depan, ya. Karena deadline-nya jam 5:30. Apa yang bisa diambil dari pelajaran yang tadi disampaikan sekalian? Yang pertama kaitan dengan peristiwa yang diceritakan oleh Musa al-Ansari, ya. Walaupun Abu Musa ini menyesali kenapa dia bercerita tentang kesusahan, dia bercerita tentang kondisi saat itu. Kenapa dia mengatakan bahwa dulu kami berjalan cukup jauh, kaki kami kemudian berdarah, pecah, sampai kemudian karena perjalanan yang berat, kakinya terantuk-antuk, sampai kemudian kukunya itu membentur batu, sampai kemudian kukunya lepas, kemudian dibalut dan yang lainnya. Ternyata dia kecaletot itu ya, ngomong itu. Dan dia menyesali. Kenapa yang dia menyesali itu semua? Karena dia menganggap itu bisa menghilangkan amal solehnya. Itu bisa menghapus kebaikan dan keikhlasan yang selama ini ditanamkan kepada dirinya dan juga kepada sahabatnya. Ini menunjukkan sebuah indikasi kekuatan niat, ya, kekuatan value dari para sahabat, di mana mereka berusaha untuk menyembunyikan kesulitan, menyembunyikan kesengsaraan, menyembunyikan ketidaknyamanan tatkala berjuang dan beramal, disebabkan karena mereka tidak mau
amal solehnya kemudian hangus, hilang, lenyap disebabkan karena bercerita ke sana dan kemari, ya. Yang kedua adalah kaitan dengan tidak ada hal yang menghalangi dakwah. Hatta itu adalah kemiskinan. Bapak Ibu, kenapa kemudian diceritakan 6 orang menunggangi 1 ekor? Itu menunjukkan bahwa saat itu memang properti logistik yang lain dalam keadaan terbatas. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk berdakwah. Tidak menghalangi mereka untuk kemudian berjuang dengan Nabi, karena mereka tahu di balik ini semua ada kebaikan, di balik ini semua ada kemuliaan, dan di balik ini semua ada surga yang Allah sediakan bagi mereka. Maka mereka melakukan itu semua dan mereka mengabaikan kondisi situasi yang ada, ya. Nah, tapi di akhir Abu Musa Al-Ansari menyesali itu semua, ya. Nah, tapi sekalian, bagi kita informasi ini menjadi penting, ya, bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak berdakwah. Hatta disebutkan karena kemampuan atau kekuatan atau daya milik yang kita miliki berkurang, itu tidak menjadi sebab kita tidak berdakwah. Kemudian yang kedua itu adalah kaitan dengan tadi sholat, ya, sholat khauf. Nah, ini juga memberikan landasan syar'i, ya, kaitan dengan melakukan sholat di masa-masa atau di waktu-waktu peperangan. Ini ada 2 kondisi yang dijelaskan sekalian. Pertama, tatkala musuhnya tepat ada di arah kiblat, maka itu posisi sahabat itu menghadap kiblat. Tapi tatkala posisi musuhnya tidak di arah kiblat, maka saf kedua inilah yang kemudian menghadapi musuh, sementara saf pertama itu dia sholat dengan Nabi ke arah kiblat, ya. Nah, ini kondisional, ya, dalam banyak hal, sehingga ini menjadi pegangan, ya, bagi setiap kondisi situasi yang memang sama. Dan saat ini pun itu berlaku, ya, di negara-negara yang sekarang masih terdampak, ya, negara-negara konflik dan yang lainnya, dan di mana di situ ada perjuangan kaum muslimin, maka sholat ini menjadi berlaku. Tatkala saat itu Nabi tidak melakukan itu, maka mungkin akan menjadi kebingungan bagi mereka saat ini untuk melakukan ibadah sholat. Tapi tatkala ada contoh yang konkret dari apa yang Nabi tampilkan, mereka memiliki cara, solusi bagaimana tetap bisa melaksanakan sholat di saat-saat yang genting, di saat-saat yang segala sesuatunya tidak menjadi pasti. Itu yang barangkali bisa diambil pelajaran. Kemudian apa yang terjadi dengan Nabi tadi, ada Arab Badui, ya, yang kemudian menghunuskan pedangnya kepada Nabi dan bersiap-siap untuk membunuh Nabi dengan satu ancaman, satu gertakan kalimat yang keras, siapakah yang akan menghalangimu dariku, ya. Nabi cukup mengatakan Allah Subhanahu wa taala, lunglailah dia, lemaslah dia, kekuatannya hilang, duduk terpuruklah dia, dan kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pedang yang tadinya dia hunuskan itu jatuh dengan sendirinya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Nabi itu kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat jelas dalam surat Al-Maidah, Allah melindungi dari gangguan manusia. Bahwa Nabi senantiasa dapat penjagaan Allah, bahwa Nabi senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di situasi kondisi-kondisi di mana itu kemudian Allah takdirkan seperti itu, ya. Nah, dari sini sekalian kita bisa melihat, ya, bahwa dalam banyak hal Nabi kita mendapatkan proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kaitan dengan kisah Jabir bin Abdullah. Ini menunjukkan sebuah akhlak, karakter seorang pemimpin kepada bawahannya. Jadi dalam konteks Nabi memanage, mengorganisasi, mengelola para sahabat, itu ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya manusiawi, pendekatan-pendekatan yang sifatnya membangkitkan semangat dan memotivasi, tapi juga di situ ada apresiasi. Ya, bisa dibayangkan seorang pimpinan, ya, bos lah gitu, ya, di pucuk pimpinan, tapi dia memperhatikan orang yang paling lemah, memperhatikan orang yang paling tertinggal, sampai diberikan solusi, sampai kemudian diapresiasi, sampai kemudian ditanya, kamu ini sudah menikah atau belum, sampai kemudian Nabi memfasilitasi supaya Jabir bisa pulang ke Madinah, kemudian di sana sudah disambut oleh istrinya.
dan sudah disediakan segala sesuatu termasuk kebutuhan Jabir dalam konteks hubungan suami istri. Sampai sedetil itu, sampai disediakan fasilitas itu, sampai Nabi memberhentikan pasukannya di satu tempat yang tidak jauh dari Madinah hanya sekadar untuk mempersiapkan tempat di rumah masing-masing untuk menyambut kedatangan pasukan khususnya Jabir. Ya. Subhanallah, luar biasa ya dari apa yang kemudian ditampilkan oleh Nabi kita, sehingga mana ada sahabat yang tidak cinta Nabi, mana ada sahabat yang kemudian tidak merasa dekat dengan Nabi, bangga dengan Nabi ya, kemudian mereka senantiasa berjuang untuk Nabi karena Nabi memberikan yang terbaik bagi mereka ya. Sampai kemudian di sini disebutkan apa kemudian yang sekarang kita bisa lakukan, di mana kita tidak dengan Nabi, di mana kita juga tidak berjuang dengan Nabi ya, di mana kita tidak mengalami situasi, kondisi, emosi, spiritual yang dirasakan oleh sahabat Nabi. Hatta mereka sekarang sudah menikmati perjuangannya. Nah, bagaimana dengan kita? Karena kita pun adalah ya hamba-hamba Allah, kaum Nabi ya, yang kemudian memiliki peluang untuk mendapatkan itu semua. Oleh sebab itu sekalian, di sini ada satu kalimat penting, satu doa ya barangkali, ya Allah gantikanlah semua yang tidak dapat kami nikmati di dunia ini dengan perjumpaan bersama Nabi di surga yang abadi. Persiapkanlah kami agar kami dapat mendapatkan dengan berpegang teguh terhadap petunjuknya dan mengikuti jejaknya dalam menanggung segala beban penderitaan di jalan agamamu ya. Nah, jadi di sini disampaikan satu rumusan, yaitu taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasul. Sehingga tatkala kita tidak berjumpa dengan Nabi saat itu, tapi kelak kita pun berjumpa Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan yang terakhir sekalian, itu kaitan dengan yang ditampilkan oleh dua orang tadi ya, kaum Ansor dan satu orang dari Muhajirin. Di sini yang diangkat adalah kaitan dengan watak jihad dalam Islam ya, atau bagaimana mereka berkomitmen melaksanakan perintah Nabi dan kemudian bagaimana mereka melakukan itu dengan sebaik-baiknya ya. Dan inilah yang kemudian dibutuhkan oleh kita saat ini, di mana kita berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, di mana kita tetap menjaga syariat Islam dan bagaimana kita memperjuangkannya. Konteksnya mungkin berbeda. Kita tidak berhadapan dengan musuh sesungguhnya dalam bentuk fisik, tapi kita dihadapkan pada bentuk non fisik, dan itu ada saat ini. Di hadapan kita itu banyak musuh-musuh yang sedang mencoba untuk melemahkan dan mencari kelemahan kita. Oleh sebab itu salah satunya adalah bagaimana kita mendapati ruh-ruh jihad yang ada di para sahabat, yang itu semua tumbuh subur ada disebabkan karena ketaatan kepada Allah dan mereka mengikuti apa yang kemudian diperintahkan Nabi kita. Itu yang kemudian ditampilkan oleh Ibad bin Bashir ya, yang tadi dipanah 3 kali tapi kemudian dia abaikan disebabkan karena mereka sedang menikmati bacaan Qur'annya dan dia tidak mau terganggu oleh apapun yang terjadi saat itu. Tapi disebabkan karena dia ingat bahwa dia sedang bertugas dan tidak mau melalaikan perintah Nabi, maka dia kemudian menyadarkan Muhajirin dan kemudian dia menyelesaikan sholatnya. Seandainya karena bukan aku takut ya, tidak melanggar perintah Nabi, maka aku akan teruskan sholat ini sampai napasku habis disebabkan karena anak panah ini. Itu barangkali sekalian ya, semangat jihad yang dimiliki oleh para sahabat, yang tentunya itu menjadi satu gambaran betapa mereka sudah mengimplementasikannya ya, sudah melakukannya, dan dalam kondisi saat ini pun kita berhadapan dengan itu semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.